Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim. Ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahid wa rabban sahidan. La ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini membongkar otak kita yang sudah beku, kosong, keras. Hati kita pun udah keras, membatu, disebabkan pembodohan-pembodohan yang terjadi oleh oknum-oknum ulama fasik, ulama su, para pendakwah. Ya, itu para habaib yang mereka ajarkan yang tidak ada di dalam ajaran agama apapun. Yang namanya yang tidak ada di dalam ajaran itu di dalam agama pun berarti ajarannya ajaran setan, ajaran dajjal, ajaran nakal mengakal-ngakali, itu namanya. Dan ini boleh kita catat, boleh kita renungkan kebenarannya. Apakah saya yang pembohong atau mereka yang menipu pendusta? Walaupun seorang pendusta tuh pasti walahum azabun alima bima kanu yazun, pasti kena azab Allah. Itu Al-Baqarah 10. Ya. Di mana letak pendustanya mereka? Cobalah simak kembali. Pertama-tama itu mereka mengatakan bahwa para habaib itu lebih mulia dibanding siapapun, dibanding manusia manapun. Nah, karena perkara nasab, ya, perkara nasab. Jadi para habaib ini menganggap diri mereka itu lebih mulia dari siapapun karena mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad yang tanpa ada bukti real, tanpa ada bukti nyata. Ya, kalaupun nyata tetap salah juga gitu, nggak ada tuh. Rasulullah aja nggak pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Rasulullah nggak pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Tapi setan-setan anjing-anjing babi ini mereka menganggap lebih mulia dari siapapun. Ini bukan ajaran Islam, ya, bukan ajaran Islam. Karena Rasulullah sendiri, Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah yang kita agungkan saja, nggak pernah beliau merasa mulia dari siapapun. Beliau nggak pernah merasa mulia dari siapapun. Itu faktanya. Ada lagi. Mereka mengatakan wajib mencintai mereka. Wajib mencintai mereka. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Dasar apa mereka mengatakan wajib mencintai para habaib? Itu apa dasarnya? Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran agama apapun bahwa wajib mencintai para habaib, wajib memuliakan para habaib, itu nggak ada. Nah, itulah yang dikatakan dengan ajaran setan. Itu ajaran setan semua. Coba berpikir. Afala takilun, kata Allah. Apa kau tak berotak, kata Allah. Apa kau tak berpikir? Itu kata Allah. Mana ada ajaran yang seperti dikatakan para habaib, wajib mencintai para habaib, wajib memuliakan para habaib? Mana ada? Nah, ini namanya ajaran setan. Ada lagi. Bekas yang dari mulut mereka, bekas yang ada di tubuh mereka itu berkah. Sehingga bisa dilelang-lelang dengan puluhan juta. Nah, ini fakta loh. Fakta. Mereka menganggap diri mereka itu berkah. Sehingga apa yang keluar dari mulut mereka, apa yang bekas dari badan mereka itu bisa dilelang sampai puluhan-puluhan juta. Ini ajaran siapa? Rasulullah saja sudah jelas-jelas
kesolehannya, ketakwaannya. Nggak pernah Rasulullah mengajarkan tuh, ini kulelang ya, sekian ratus juta ya. Nggak pernah. Nggak pernah Rasulullah seperti itu. Nggak pernah para rasul-rasul Allah mengajarkan seperti itu. Artinya ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran agama apapun. Kalau ini bukan ajaran agama pun berarti ajaran setan, ajaran dajjal. Itu loh. Apalagi mereka bilang, menikahi Saripah hukumnya haram. Ajaran siapa? Menikahi anak cucu Nabi, menikahi Saripah menikah dengan anak cucu Nabi Adam, sekalipun dia kiai yang berilmu, sekalipun dia ulama yang berilmu, itu haram hukumnya. Itu ajaran siapa? Kalau bukan ajaran setan, ajaran siapa? Itu kata para habaib. Tanyakan kepada mereka. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad menikahkan anaknya dengan siapa? Cobalah, Nabi Muhammad menikahkan anaknya dengan siapa? Sama Sayyidina Ali. Hasan Hussein menikahi dengan siapa? Jadi ini bukan ajaran Islam yang diajarkan para habaib. Haram hukumnya Saripah menikahi kiai atau anak cucu Nabi Adam atau pribumi. Sekalipun dia kiai yang berilmu, sekalipun dia ulama. Ini haram kata mereka. Tentu ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran agama apapun. Ajaran setan. Kepala kiai itu, telapak kaki habaib itu lebih mulia dibandingkan kepala kiai. Itu kata mereka juga itu, rekam jejaknya jelas. Telapak kaki mereka tuh lebih mulia dibandingkan telapak kaki para habaib itu lebih mulia dibandingkan kepala kiai. Itu ajaran setan, ajaran anjing, ajaran dajjal itu namanya. Kurang ajar itu. Nggak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Sudah jelas kepala kita ini, 1000 kepala kita nih lebih mulia lagi telapak kaki Rasulullah. Lebih mulia. Tapi tak pernah Rasul mengajarkan seperti itu. Dan tak pernah Rasul sekalipun mengatakan seperti itu. Walaupun sebenarnya kita yang sudah tahu bahwa Rasul itu orang yang mulia. Tapi nggak pernah Rasul mengatakan seperti itu. Sekalipun tidak pernah. Artinya ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran agama pun. Tetap ajaran setan. Tuh. Nggak ada nih yang mereka ajarkan ini. Nggak ada dalam ajaran Islam ini. Tidak ada sama sekali. Coba kita renungkanlah. Dan tolong disikapi hal-hal seperti ini. Untuk para pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang mengenai hal agama, ini orang-orang seperti ini disikapi. Jangan dibiarkan agama ini dirusak. Jangan biarkan rakyat Indonesia dibodoh-bodohi. Sehingga mereka gampang mengangkat senjata, mengancam-ngancam, mentolol-tololkan para menteri. Kok diam aja? Bodoh banget. Pau namanya itu. Seenak-enaknya mereka mengancam. Seenak-enaknya mereka membodohi. Apa kali rupanya mereka, mau mereka tuh anak Tuhan, mau mereka anak Nabi, salah aja gitu, simple gitu. Mau dia anak raja, mau dia anak presiden, kalau salah ya salah gitu. Jadi nggak usah capek-capek gitu. Gak ada itu. Mau dia keturunan darah biru, darah merah, darah hitam, mau darah monyet pun kita nggak peduli. Kalau udah salah ya tetap salah. Yang namanya pembodohan disikapi, yang namanya mereka sudah melakukan hal pidana ditindak gitu, jangan dibiarkan. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.